menuju keluarga sejahtera bahagia. Grup Kemuning siap tampil di sini, simulasi pola asuh anak dan remaja. Menjaga keutuhan keluarga, menuju keluarga sejahtera bahagia. Tepuk anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Tepuk anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Silakan duduk menempati posisi masing-masing. Siapa kita? Kemuning harapan, maju berkembang Asia. Oke, siap ya. Terlebih dahulu untuk alat-alat kita udah siap semuanya ya. Di sini sudah siap, ada beberan, juga ada kartu materi, ada kartu pesan, ada sanksi dan juga ada penentu langkah dan ada kartu untuk undian. Di sini juga sudah ada fasilitator, ada pemain, ada notulen, ada narasumber dan juga ada penonton. Sebelum kita mulai, alhamdulillah bersyukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang apa pagi ya. Pada kali ini kita bisa untuk berkumpul untuk melakukan simulasi PAR pola asuh anak dan remaja dengan topik pembinaan anak dan remaja, subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut akabah dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, gambir dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Lembaga
Boya Sleman Sembada, kita bangun desa tercinta, sejahtera lahir batin lestari, kita berkarya dengan mandiri. Sehat rakyatnya, elok di alamnya, masyarakat makmur merata, bersih berbudaya, aman adil dan damai, dinamis agamis warganya. Tingkatkan pembangunan dengan dasar Pancasila, bangkitkan semangat bekerja untuk mencapai Sleman Sembada. Kartu materi ada 2 macam, yang satu warna oranye, yang satu warna biru. Kemudian biru muda. Ada kartu pesan dan ada kartu sanksi sudah tersedia. Juga ada nentu langkah, ada warna merah, hijau, oranye dan biru yang nanti akan dipakai masing-masing sesuai dengan pemain 1, 2, 3 dan 4. Dan juga ada kartu undian. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri untuk semua anggota Parmit di simulasi part. Di sini saya sendiri sebagai fasilitator. Assalamualaikum. Selanjutnya pemain ini. Oh iya, Titi Suryanti. Pagi. Katanya aku kan mengklaim boleh nyebutin maaf nggih. Mengklaim boleh nyebutin musik durung fokus gitu. Sebentar nggih. Sebelah kanan saya ada Notulen. Silakan untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi semua, saya Aryana Saraswati. Selamat pagi. Untuk sebelah kiri saya ada narasumber. Silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Sutanto. Untuk pemain 1. Assalamualaikum. Pemain 2. Selamat pagi, saya Putri. Selamat pagi. Untuk pemain 3. Assalamualaikum, nama saya Sumijo. Untuk pemain 4. Selamat pagi, nama saya Ade Purnama. Selamat pagi. Dan tidak akan ini kalau tidak ada penonton. Untuk penonton semuanya, halo penonton. Halo. Untuk selanjutnya kita ini guys, untuk menentukan kita nanti untuk bermain, kita satu pemain mengambil kartu undian, kemudian diberi tanggapan oleh semua pemain dan 2 penonton nih baca. Selanjutnya sesuai dengan undian ya. Kalau materi nanti akan kita ambil materi, sanksi dan juga pesan sesuai dengan nomor yang kita ambil bersama-sama sesuai dengan undian yang didapat. Selanjutnya kita harus untuk permainan kita kali ini kita sepakat mau menggunakan permainan waktu atau putaran. Putaran saja. Sepakat nih, kita mau menggunakan 1 putaran jadi dengan urutan masing-masing. Selanjutnya kita mulai saja mau untuk hari ini. Sebelum kita mulai kita nyanyi. Oh, nanti kita langkahnya sama-sama, kita hitung bersama-sama deh sesuai dengan kelipatan 5. Untuk pemain 1 mendapat angka 15, kita hitung sama-sama dari angka 10. 10, iya. Sini. Jalan ya. Sini. 10 tambahkan angka 3. 1, 11, 12, 13, 14, 15.
bisa sanksi. Sanksinya mendapat memilih untuk pemain satu memilih untuk mengambil kartu sanksi ya. Saya dari pemain satu mendapat sanksi menyanyikan Kasih Ibu. Silakan. Ya. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Maju berkembang Asia. Oke, untuk selanjutnya undian dulu. Mungkin terus arep pesan. Lali aku mau ngasih taunya. Saya dari pemain 2 mendapat materi nomor 32. Oh, nomor 32 nggih. Ya. Ya, kita sama-sama hitung dari mulai 30. 30. Oh ya. Yuk kita sama-sama berhitung. 30, 31, 32. Silahkan untuk dibaca sesuai dengan keras dan jelas. Silahkan dan pelan-pelan dan pelan-pelan. Spelone ra canggih. Mboten. Bincang lawan. Mboten lawan. Untuk materi 32, di rumah Ayah Ali sedang ada tamu. Datang anaknya dari sekolah dan si ayah sudah tahu bahwa anaknya membolos. Dengan tidak sadar, ayahnya memarahi anaknya. Anaknya tidak sempat membela diri. Kecewa, merajuk, dan mengunci di kamar. Benarkah tindakan ayah Ari? Bagaimana pendapat ayah, ibu, dan saudara? Silahkan. Pendapat saya itu ayah Ali tidak benar karena dia hanya mengedepankan langsung emosi, jadi langsung memarahi, tidak dengan cara dia untuk menanyakan dulu kepada anaknya apa yang terjadi di sekolah. Begitu menurut saya. Selanjutnya silakan untuk siapa yang mau menanggapi untuk pemain? Saya. Hah? Yang menentukan Ya. Ya, untuk menentukan siapa yang ini sweet aja. Ya, Om Bimpa. Ya, silakan pemain satu. Menurut saya setuju dengan pendapat Mbak Bekti. Mungkin hal itu tidak tepat karena di depan tamu kita sebaiknya kita tahan dulu untuk menanya apa alasan Ali kenapa membolos. Sebaiknya nanti dilakukan setelah tamu tersebut sudah pulang. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya pemain siapa? Untuk pemain 4 silakan. ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau menanggapi tentang masalah Bapak Ali. Menurut saya
tidak benar apa yang dilakukan sama Bapak Ali, karena di samping itu bisa membuat anak malu, juga bisa membuat mental anak itu menjadi berkurang, seperti itu. Silakan, tiga. Ya, saya menanggapi ya. Saya tidak akan mengatakan setuju atau tidak. Saya bisa setuju, bisa tidak. Kalau setuju mungkin karena alasannya memang itu tidak benar. Kenapa saya tidak setuju? Kalau setuju, namanya orang tua itu tidak selamanya benar menurut saya. Terkadang orang tua juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Yang jelas ketika orang tua melakukan kesalahan, orang tua menyadari, terus gimana kita meminta maaf kepada si anak. Walaupun itu ada tamu, kita bisa mencari waktu dan membicarakan pada si anak kenapa dia melakukan hal seperti itu, walaupun sebenarnya mungkin tidak setuju juga dengan perlakuan si orang tua, si bapak itu. Tapi setujunya kita mendidik anak bahwa kesalahan itu bisa dilakukan, yang jelas kita bisa meminta maaf walaupun posisi kita orang tua. Itu jadi bisa. Kita ulang bersama-sama 10 program PKK 1, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, apa ini Bu? Pangan. Yang keempat, yang kita pakai apa Bu? Sandang. Yang kelima adalah perumahan dan tata laksana rumah tangga. Yang keenam, pendidikan dan keterampilan. Yang ketujuh, kesehatan. 8, pengembangan kehidupan berkooperasi. 9, kelestarian lingkungan hidup. Yang ke-10 adalah perencanaan kesehatan. Perencanaan sehat. Itu adalah program 10 program PKK. Selanjutnya, peserta penyuluh siap? Siap? Saya akan menyampaikan yaitu pola asuh orang tua. Peserta di sini semua sudah jadi orang tua ya Ibu Bapak? Sudah. Ada yang putranya masih usia TK? Ada yang sudah SD? Ada. SMP? Ada. Iya. Pola asuh anak dan remaja itu dari dalam kandungan atau anak kecil? Sejak dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun itu adalah anak dan remaja. Jadi pola asuh itu ada di tanggung jawab ibu dan bapak, bukan di tanggung jawab tetangga dan guru ya. Iya. Ojo guyu, yang sebagai guru itu tanggung jawabnya orang tua. Walaupun guru itu menanggung jawabi anaknya orang-orang banyak Bu. Jangan tertawa ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan pola asuh orang tua. Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang saya akan sampaikan adalah tentang pola asuh yang demokratis. Pernah mendengar demokratis? Mbak Tona? Bu Tona? Apa itu Bu demokratis? Adil. Mantap. Bu Nani? Wah, nggak mau kalah dia. Ayo Bu Nani, siap. Pak Adi, apa itu demokratis? Jangan ingat mesti ingat dengan pemilu ya Pak Adi ya. Demokratis itu seperti pemilu. Kita mengasuh anak kita juga harus seperti pemilu itu ya, yang demokratis. Dengan pola asuh anak yang demokratis ini nanti anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang bisa menghargai. Yang kedua, bisa menghargai pendapat orang tua ya, orang lain dan sesama. Terus bisa memberi perhatian kepada orang lain dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu kalau kita tumbuhkan demokratis. Seperti pola asuh anak dan remaja dalam keluarga, kelompok par kemudian 8. Bertempat di Bapak RT 05 Jerapan pada hari Minggu 19 Januari 2020 jam 9. Dengan fasilitator Ibu Titik Suryanti, dengan penulis Aryana Saraswati, narasumber Sutanto, pemain 1 Ibu Ambarwati, pemain 2 Ibu Putri Widiasih, pemain 3 Bapak Sumijo, dan pemain 4 Bapak Adi Purnama.
kesepakatan yang diambil adalah dengan 1 kali putaran dan setiap pemain mendapatkan 1 giliran main. Untuk yang pertama tadi adalah pemain nomor 1 mendapatkan materi nomor 15 yang isinya adalah sanksi menyanyikan lagu Kasih Ibu. Untuk pemain kedua adalah materi nomor 32. Kasusnya adalah di rumah ayah Ali sedang ada tamu dan kemudian datang anaknya dari sekolah. Ayah sudah tahu kalau Ali membolos dari sekolah. Ayah kemudian memarahi anak di depan tamu tersebut, sementara anak tidak sempat membela diri kemudian merajuk. Pendapat dari pemain 1, ayah Ali tidak benar karena mengedepankan emosi dan langsung memarahi anak tanpa menanyakan apa yang terjadi di sekolah. Pendapat pemain 1 setuju, pemain 1 tidak setuju dengan pemain 1. Tidak tepat tindakan ayah Ali karena sudah melakukannya di depan tamu. Seharusnya dilakukan ketika tamu sudah pulang. Pendapat dari pemain 4, yang dilakukan ayah Ali tidak benar karena bisa membuat anak menjadi malu dan mental anak berkurang. Tanggapan dari pemain 3, bisa setuju dan bisa tidak setuju. Setuju karena memang anak melakukan kesalahan. Yang tidak setuju karena bagaimanapun juga orang tua bisa melakukan kesalahan dan harus meminta maaf walaupun dia berstatus sebagai orang tua. Untuk tanggapan dari penonton, setuju bahwa anak akan merasa malu dengan tindakan ayah yang memarahinya di depan. Setuju dengan tindakan ayah agar anak menjadi malu dan jera agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tanggapan dari narasumber, 1, ayah tidak benar karena bisa membuat mental anak terpuruk. Yang kedua, bapak harus mampu memberi kesempatan untuk menjelaskan alasan Ali kenapa pulang lebih awal. Yang ketiga, ayah Ali harus meminta maaf karena telah melakukan kesalahan dengan memarahi di depan tamu. Selanjutnya adalah pemain 3 mendapatkan materi nomor 40 yang isinya adalah apakah pengaruh lingkungan, budaya, serta iptek bagi perkembangan anak. Tanggapan pemain 3, untuk lingkungan secara fisik adalah lingkungan yang sehat akan membuat pikiran anak menjadi cerah. Untuk budaya yang negatif dari luar yang kebanyakan negatif akan ditiru. Orang tua harus bisa menyaring dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk untuk anak. Untuk iptek sangat penting karena sesuai dengan perkembangan zaman, namun kita harus mempelajarinya mana yang baik dan mana yang tidak. Tanggapan dari pemain 4, untuk lingkungan sangat berpengaruh kepada jiwa anak karena lingkungan yang bersih dan tenang akan membuat anak menjadi nyaman. Sementara untuk kebudayaan zaman sekarang dan zaman dulu sudah sangat berbeda, terutama kebudayaan asing yang menjurus ke hal-hal yang negatif, sehingga kita harus bisa menyaringnya. Tanggapan pemain 1, untuk iptek banyak dampak positif dan negatifnya. Positifnya adalah bermanfaat bagi kita terutama untuk hal informasi. Untuk negatifnya, pola pikir anak tentang pergaulan bebas, bahasa dan tata krama yang semakin luntur. Pemain kedua, untuk menanggapi untuk hal lingkungan. Kalau sudah ditanamkan sejak dini bagi anak untuk menjaga kebersihan misalnya, maka anak akan terbiasa menjaga kebersihan itu dimanapun dia berada. Meskipun saat anak bergaul di luar rumah, secara otomatis anak akan menjadi risih ketika berada di tempat yang kotor. Tanggapan dari penonton untuk item lingkungan. Lingkungan yang bersih, hijau akan membuat anak menjadi tenang. Namun sebaliknya jika lingkungan gersang dan tandus membuat anak menjadi tidak nyaman. Tanggapan penonton untuk
item iptek. Iptek dapat membantu anak dalam hal pendidikan, terutama untuk menggali informasi ketika mendapatkan tugas-tugas dari sekolah. Tanggapan dari narasumber. Yang pertama tentang lingkungan. Alam sekitar sangat membentuk kepribadian atau jiwa anak. Sementara lingkungan yang tidak baik akan membuat anak menjadi stres. Yang kebudayaan. Budaya yang tidak sesuai akan menghilangkan budaya asli kita. Untuk iptek terdapat dampak positif dan negatif. Positifnya adalah mampu membantu memberi informasi-informasi yang dibutuhkan, sementara dampak negatifnya adalah mempengaruhi budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Yang terakhir adalah pemain 4 dengan materi nomor 8. Mendapatkan materi pesan yang isinya adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Begitu hasil dari simulasi kita pagi ini, saya kembalikan kepada fasilitator. Terima kasih. Untuk yang sudah membacakan hasil simulasi saat ini, kita berdiri untuk menyanyi. Silakan. 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Siapa kita? Para pemudi harapan, maju berkembang Asia. Karena waktu sudah kita rasa sudah selesai ya, tadi kita semua sudah melakukan simulasi. Kita sepakat untuk selanjutnya untuk bulan depan ya, pada hari yang sama dan tempat yang sama juga. Kita akan melakukan latihan simulasi. Semoga untuk berikutnya kita lebih semangat lagi dan kita bisa sesuai dengan harapan kita semuanya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan membaca berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih.